Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Suryani, NIM 200016127, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan praktik kewirausahaan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu jenis usaha. Usaha yang saya jalani adalah usaha di bidang makanan, yaitu keripik singkong. Usaha makanan ringan yang berbentuk keripik ini bisa menjadi peluang usaha yang sangat menguntungkan, karena cita rasa keripik yang gurih dan tekstur yang renyah banyak dicari oleh berbagai kalangan masyarakat. Sebagai makanan ringan pada saat sedang santai bersama keluarga sambil menonton televisi. Yang kedua yaitu langkah-langkah produksi keripik singkong. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum membuat keripik singkong adalah menyiapkan bahan baku. Singkong bisa kita dapatkan dengan menanam atau membelinya di pasar. Untuk mendapatkan keripik singkong yang berkualitas bagus, bahan baku yang digunakan juga harus berkualitas. Sebelum dikupas, bersihkan singkong dari tanahnya dengan cara dikeprak agar tanahnya rontok, lalu dicuci dengan air. Hal ini agar tanah tidak kena ke dalam singkong saat dikupas kulit arinya. Yang kedua yaitu mengupas kulit singkong. Setelah menyiapkan bahan-bahan, langkah selanjutnya adalah mengupas kulit singkong. Cara cepat dan mudah untuk mengupas kulit singkong bisa dilakukan dengan cara yang pertama, potong singkong menjadi beberapa bagian jika ukurannya panjang agar tidak susah melepaskan kulitnya. Yang kedua, kerat kulit singkong hingga menembus singkong, lalu tarik dan akan mudah lepas sambil diputar singkongnya. Langkah yang ketiga yaitu mengiris singkong. Setelah dikupas, singkong diiris dengan menggunakan alat atau secara manual menggunakan pisau. Untuk hasil yang lebih bagus, disarankan menggunakan alat pengiris. Perlunya alat pemotong singkong dalam pembuatan singkong ialah untuk mempercepat pengirisan. Untuk itulah, pisau pemotong keripik singkong sangat berperan penting. Hasil irisan bagus dan juga bisa memotong singkong lebih cepat. Langkah yang keempat yaitu merendam singkong dengan air yang dicampur dengan kapur sirih. Setelah semua singkong selesai dikupas dan dicuci, langkah selanjutnya adalah merendam singkong ke dalam air yang dicampur dengan kapur sirih. Rendam singkong selama 3-4 jam untuk mendapatkan keripik singkong yang renyah. Tahap selanjutnya yaitu menggoreng keripik singkong. Setelah direndam dalam air yang dicampur dengan kapur sirih, rendam kembali singkong yang telah diiris ke dalam air bersih. Angkat dan biarkan beberapa waktu agar air sedikit tiris. Goreng keripik singkong dalam minyak panas. Pastikan keripik terendam dalam minyak dan gunakan api sedang. Karena jika menggunakan api yang terlalu besar, maka keripik singkong akan cepat gosong dan tidak renyah. Setelah matang keemasan, angkat dan tiriskan. Lalu, lanjutkan menggoreng hingga semua irisan singkong habis. Langkah yang ketujuh yaitu membumbui keripik singkong. Setelah selesai digoreng, langkah berikutnya adalah membumbui keripik dengan bumbu yang sudah ditumis atau dengan menggunakan bumbu tabur. Langkah yang terakhir yaitu mengemas keripik singkong. Pakai fasilitas kemas yang kedap hawa seperti plastik aluminium dan tutup kemasan bersama memakai pengepresan elektrik, maka kemasan akan tertutup rapat. Untuk itulah, penggunaan mesin spinner dapat senantiasa dibutuhkan dalam tiap-tiap produksi keripik. Tidak hanya berguna bagi produksi, menggunakan mesin spinner dapat juga mendatangkan tidak sedikit keuntungan dalam sudut kesehatan. Konsumsi keripik tidak dengan minyak tentu tak bakal menciptakan kita khawatir kepada sebanyak penyakit. Selanjutnya mengenai promosi produk. Promosi adalah sebuah upaya untuk menginformasikan, menyebarluaskan, mempengaruhi, menawarkan, dan mengajak masyarakat untuk menjadi pelanggan sebuah produk dari sebuah brand. Ini adalah salah satu dari 4 elemen dasar bauran pemasaran yang mencakup 4P: price, product, promotion, dan place. Promosi mencakup metode komunikasi yang digunakan pemasar untuk memberikan informasi tentang produknya. Informasi bisa bersifat verbal dan visual.
Saya mempromosikan produk melalui warung-warung kecil di pinggir jalan untuk memperkenalkan produk yang saya jual. Selain itu, saya juga mempromosikan produk yang saya jual melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, karena media sosial seperti Facebook dan Instagram memiliki banyak pengguna yang berasal dari semua kalangan. Mencari reseller yang tepat. Reseller disebut juga agen atau distributor. Reseller akan membantu memasarkan produk keripik Anda. Pilih reseller yang memiliki jaringan luas atau tempat usaha yang sudah ramai dikunjungi banyak orang. Untuk pertama kali, biasanya para reseller akan meminta titip jual atau dalam istilah marketing dikenal dengan sistem konsinyasi. Anda tidak akan dibayar reseller sebelum keripik yang Anda titipkan laku. Jika keripik yang Anda miliki benar-benar diminati pelanggan, maka reseller secara otomatis akan membeli produk keripik Anda secara tunai. Media sosial merupakan bagian dari internet yang memiliki fungsi salah satunya sebagai media yang digunakan untuk mempromosikan produk olahan makanan yang digunakan oleh pelaku usaha. Media sosial digunakan sebagai alat promosi karena memiliki respon secara langsung dengan penggunanya. Ini adalah bukti praktik kewirausahaan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.